Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah aja ya. Kita percaya, kita bisa. Berjumpa kembali dengan Ustazah Maike. Bagaimana kabar Ananda dan keluarga di rumah? Alhamdulillah. Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Jangan lupa untuk melakukan kegiatan pagi, mandi, bersih-bersih diri, sarapan, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha serta zikir paginya. Selain itu, jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, serta berolahraga. Mari kita mulai pelajaran pada hari ini. Tonton videonya sampai habis ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2 dan subtema 3, muatan seni budaya dan prakarya. Sudah siap ya untuk belajar? Jika sudah, langsung saja ya kita mulai. Tarian yang ditampilkan oleh sekelompok penari membutuhkan pola lantai. Pola lantai sangat penting agar penari mengetahui arah perpindahan gerak dari penari satu dengan penari lainnya, agar tidak saling bersinggungan ataupun bertabrakan. Tarian yang menggunakan pola lantai menjadikan tarian lebih indah dan menarik. Nah, berikut ini ada pola lantai. Pola lantai itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada pola lantai vertikal atau horizontal. Kalian bisa perhatikan pada contoh bagaimana posisi pola lantai vertikal ataupun horizontal. Kemudian ada pola lantai diagonal. Dan yang ketiga itu ada pola lantai garis melengkung. Jadi bentuknya seperti lingkaran ataupun bisa juga setengah lingkaran. Nah, berikut ini ada beberapa contoh tarian daerah yang menggunakan pola lantai. Yang pertama itu ada pola lantai vertikal atau horizontal. Contoh tariannya itu ada tari saman yang berasal dari Aceh. Kemudian ada tari perang itu yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Pola-pola yang dipakai pada tarian ini itu pola lantai vertikal ataupun horizontal. Kemudian ada pola lantai diagonal. Nah, contoh tariannya itu ada tari remo yang asalnya dari Jawa Timur. Kemudian ada tari pendet yang berasal dari Bali. Nah, yang ketiga itu ada pola lantai melingkar. Contoh tariannya itu ada tari kecak yang asalnya dari Bali, kemudian ada tari legong juga berasal dari Bali. Jadi tarian-tarian ini itu biasanya membentuk pola lantai melingkar ataupun pola lantai setengah lingkaran. Nah, yang berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang cerita bergambar. Ada yang masih ingat tidak? Apa itu cerita bergambar? Ya, cerita bergambar adalah perpaduan gambar dan teks dalam sebuah cerita. Jadi, di dalam cerita bergambar itu terdapat teks dan gambarnya. Nah, apa ya fungsinya? Ada yang tahu? Fungsi dari gambar cerita bergambar yaitu untuk memperjelas dan memperindah suatu cerita. Satu gambar hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian sebuah cerita. Jadi, dengan adanya gambar dapat memperjelas dan memperindah cerita yang ada. Lalu bagaimana ya cara atau langkah-langkah dalam membuat cerita bergambar? Nah, berikut ini ada langkah cara membuat cerita bergambar. Yang pertama, kalian harus menentukan tema cerita atau cerita apa yang akan kalian gambarkan. Jika
kalian ingin membuat ceritanya sendiri, maka tentukan dahulu tema dari keseluruhan cerita yang ingin dibuat. Tetapi jika kalian mengambil dari cerita yang sudah ada, maka kalian tentukan kemudian cerita apa yang akan kalian buat pada gambarnya. Lalu langkah yang kedua itu menentukan tokoh dalam cerita. Nah, setelah itu kalian membuat atau mempelajari alur cerita. Jika kalian membuat ceritanya sendiri, maka harus membuat alur ceritanya itu harus beruntun. Sedangkan jika kalian menggunakan cerita yang sudah ada, kalian pelajari dulu alurnya, kemudian kalian buat gambarnya. Dan langkah yang terakhir, setelah semua gambar jadi, kalian bisa mewarnainya. Jadi dari tema, kemudian tokoh, sampai membuat alurnya, sampai sketsanya. Setelah semuanya jadi, barulah kalian mewarnainya agar cerita gambar kalian itu terlihat menarik ketika dibaca oleh orang lain. Baiklah Ananda Soleh-Soleha, sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Semangat terus belajarnya, jangan malas-malasan. Patuh kepada ayah dan bunda, serta jadilah anak yang membanggakan untuk mereka. Sekian, dan terima kasih. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Selamat belajar dan sampai bertemu kembali. Tetap semangat, kita percaya, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.